Jangan lupa klik tombol subscribe dan tanda loncengnya. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, di sini saya mau membahas mengenai hipertensi atau bisa dikenal juga sebagai tekanan darah tinggi. Hipertensi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami peningkatan atau kenaikan tekanan darah yang melebihi batas normal. Normal dari hipertensi yaitu 120/80 mmHg sampai 140/90 mmHg. Nah, hipertensi ini dibagi menjadi dua, yaitu hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Di mana hipertensi primer itu terjadinya peningkatan tekanan darah oleh sebab akibat dari faktor, misalnya faktor genetik, faktor ras, faktor lingkungan, faktor gaya hidup, faktor stres, faktor merokok maupun faktor yang lainnya. Sedangkan hipertensi sekunder ialah hipertensi yang diketahui penyebabnya, misalnya pada kelainan pembuluh darah ginjal maupun gangguan pada kelenjar tiroid atau hipertiroid dan penyakit kelenjar adrenal. Nah, di sini penyakit hipertensi sekunder itu jarang terjadi, bisa saja terjadi sekitar 20% penyebab dari hipertensi. Secara umum, penyebab hipertensi adalah adanya ketidakstabilan pada dinding arteri. Nah, penyebabnya yaitu yang pertama, kebiasaan merokok. Zat nikotin yang ada di dalam kandungan rokok juga berperan besar untuk mempengaruhi pembuluh darah, sehingga dapat menimbulkan pergeseran. Darah yang mengandung nikotin dapat mengganggu kinerja jantung saat memompa darah. Akibatnya, jantung bekerja lebih keras. Yang kedua, yaitu faktor keturunan atau faktor genetik. Yang ketiga, yaitu faktor usia, di mana biasanya usia wanita yaitu jika terjadinya hipertensi sekitar 65 tahun, jika pria yaitu sekitar 45 tahun. Yang keempat yaitu kegemukan atau obesitas. Kondisi obesitas mempengaruhi pada sistem renin-angiotensin. Jaringan ini berfungsi sebagai pengontrol volume darah dalam tubuh. Sistem ini akan rusak apabila seseorang mengalami obesitas, sehingga darah yang terkeluar semakin tidak terkendali, sehingga potensial terjadinya sangat tinggi. Yang kelima yaitu mengkonsumsi garam yang berlebihan, di mana pengaruh asupan garam terhadap hipertensi melalui peningkatan volume plasma atau cairan tubuh dan tekanan darah. Nah, yang keenam yaitu konsumsi kopi. Berbahaya bagi penderita hipertensi, senyawa kafein bisa menyebabkan tekanan darah meningkat. Nah, yang ketujuh yaitu faktor stres. Ketika mengalami stres, maka jantung akan memompa darah lebih cepat. Yang kedelapan yaitu kurangnya olahraga atau aktivitas fisik. Orang yang tidak aktif juga cenderung mempunyai frekuensi denyut jantung yang lebih tinggi, sehingga otot jantung harus bekerja lebih keras pada setiap kontraksi. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai tanda dan gejala dari hipertensi, yaitu seperti gejala ringan seperti pusing atau sakit kepala. Yang kedua, seperti mata berkunang-kunang, sering gelisah, mudah lelah, sesak nafas, telinga berdengung, mudah marah, mimisan atau keluar darah dari hidung, sukar tidur, dan rasa berat di tengkuk. Implikasinya yaitu ada kerusakan pada otak, ginjal, jantung, maupun mata. Pencegahan dari hipertensi yaitu yang pertama, mengatasi obesitas dan mengontrol berat badan. Yang kedua, mengatur pola makan atau diet sehat, mengurangi asupan garam. Yang ketiga, menghindari stres. Yang keempat, memperbaiki gaya hidup yang kurang sehat, kebiasaan merokok dan minum alkohol. Contoh gaya hidup yang kurang sehat, pencegahan hipertensi yaitu hentikan rokok dan alkohol. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan aktivitas fisik. Nah, penata laksanaan dari hipertensi yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang farmakologi dan ada yang non-farmakologi. Nah, dari farmakologi yaitu seperti obat-obatan, misalnya seperti obat antihipertensi, seperti diuretik, beta anergetic blocker, angiotensin enzim atau ACE inhibitor. Nah, pengobatan secara non-farmakologi yaitu yang pertama, kurangi konsumsi garam. Yang kedua, perbanyak konsumsi buah dan sayuran. Yang ketiga, pengendalian berat badan. Yang keempat, berhenti konsumsi alkohol atau rokok, kurangi konsumsi kafein terdapat pada kopi. Selanjutnya, kurangi makanan berkolesterol tinggi, olahraga secara teratur, konseling stres, bisa juga dengan terapi atau yoga. Yang selanjutnya yaitu dengan terapi herbal, misalnya seperti makan buah yang dapat menurunkan tekanan darah seperti wortel, brokoli, semangka maupun melon. Nah, di sini saya ingin sharing dan berbagi informasi sedikit bersama kalian. Nah, di sini saya sudah melakukan penelitian atau
uji pada buah semangka, yaitu terapi herbal buah semangka, yaitu saya berikan kepada ibu hamil yang mengalami hipertensi. Nah, rata-rata dari 15 ibu hamil tersebut yang mengalami hipertensi, tensinya di atas 140/90 mmHg, saya berikan secara rutin selama 7 hari sebanyak 350 gram jus semangka. Ini hasilnya sangat efektif, di mana ibu hamil yang biasanya hipertensinya tidak pernah 120/80, setelah saya kasih buah semangka itu terjadi penurunan selama 7 hari berturut-turut. Ibunya rutin meminum buah semangka. Nah, oleh karena itu di sini saya menyarankan jika Anda mengalami hipertensi, bisa juga digunakan dengan buah-buahan seperti jus, misalnya seperti jus brokoli, jus wortel, jus semangka yang sudah saya teliti tadi. Tapi jika mau jus semangka jangan diberikan kepada penderita yang diabetes ya, karena buah semangka di dalam kandungannya itu banyak mengandung kadar gula. Nah, sekian dari saya, penjelasan dari saya mengenai hipertensi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.